Maroko dikenal sebagai negara Arab yang modern dengan nuansa Eropa yang begitu kuat. Kebebasan berpendapat dan tradisi berpikir cukup terbuka di negeri Ibnu Battuta ini. Selain itu, kedudukan ulama dan cendekia memiliki posisi yang sangat penting di Maroko. Tentu saja, segenap prasyarat harus dipenuhi. Salah satu di antaranya adalah menghafalkan Al-Quran dengan tajwid dan tartil. Oleh karena itu, sejak dini, anak-anak kecil di Maroko dipupuk dengan ilmu menghafalkan Al-Quran Nur Karim. Sebagai negeri berpenduduk Muslim Sunni, mazhab resmi yang diakui kerajaan Maroko adalah mazhab Maliki. Mazhab ini melahirkan ulama fikih yang cakap menghafal Al-Quran. Kedudukan ulama dan cendekia cukup terpandang di Maroko. Tentu saja, segenap prasyarat mesti ditempuh. Salah satu syarat utama untuk menjadi imam masjid adalah hafal Al-Quran dengan tartil dan tajwid. Maka itu, sejak dini anak-anak di Maroko telah dipupuk dengan ilmu menghafal Al-Quran Nur Karim. Selain pendidikan di pesantren, proses belajar Al-Quran juga disampaikan pada madrasah-madrasah di lingkungan dekat. Salah satunya Madrasah Al-Fajar di kota Tanger. Di Maroko, metode menghafal Al-Quran dengan lauh tentu dipakai sejak ratusan tahun lalu. Sarana ini dipercaya sebagai cara paling ampuh untuk mentransfer ayat demi ayat Al-Quran ke dalam pikiran dan kolbu insan yang belajar. Lauh merupakan alas tulis menulis yang masih sangat tradisional. Biasanya media tulisan ini terbuat dari kulit hewan, kayu, atau batu. Nama lain yang dikenal adalah saba. Jika mengingat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menerima wahyu Allah, penulisan Al-Quran dituangkan pada lauh. Tidak hanya itu, lauh sudah berperan jauh sebelum dunia memulai kehidupannya. Sang pencipta menuliskan skenario kehidupan manusia dan alam semesta ini pada Lauh Mahfuz. Tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Proses belajar para santri penghafal Al-Quran dengan lauh dilakukan 3 tahap: bimbingan, pertemuan, dan menghapus tulisan. Bagi pemula, pada saat bimbingan, sang guru akan menuliskan ayat Al-Quran pada lauh, sementara murid akan membaca berulang hingga hafal.
Selanjutnya, proses pertemuan atau muhadoroh. Ilmu tajwid sang murid akan diasah sampai pengucapan setiap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tepat dilafalkan. Santri pun mulai belajar menulis sendiri ayat Al-Quran yang akan dihafalnya. Pembelajaran sejak dini membentuk insan berakal dan berakhlak, membuat dunia yang makin panas dan gersang disejukkan dengan suara ayat Allah yang dilafalkan oleh anak-anak yang belum tercoreng dosa. Usia tidak menjadi kendala bagi anak-anak di Madrasah Al-Fajar untuk menghafal Al-Quran. Di sela-sela waktu bermain seusai pulang sekolah, anak asuhan Ustadz Said Bahya ini berkumpul untuk menimba ilmu. Rata-rata usia mereka 6 hingga 12 tahun. Dalam sekali pertemuan majelis ini dihadiri oleh sekitar 10 hingga 15 anak. Umumnya anak laki-laki yang paling diutamakan untuk hafal Al-Quran. Mereka dipersiapkan untuk menjadi imam besar baik di keluarga maupun untuk umat. Memperdalam ilmu selanjutnya dilakukan pada sekolah umum hingga ke perguruan tinggi. Tinta pada lauh dapat dihapus dengan menggunakan air dan batu gamping. Setelah dicuci, lauh dijemur hingga kering agar masa pakainya lama. Lauh ini dapat digunakan berulang-ulang hingga santri tersebut dewasa. Selain pemantapan ilmu membaca Al-Quran atau tajwid, langgam baca juga diasah di madrasah ini. Intonasi pembacaan Al-Quran terdiri dari beberapa riwayat. فيها سرر مرفوعة